Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Abu Iqbal, dari eCerdas. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba belajar eh, tentang React.js. Ya, React itu ada dua. Yang pertama React.js itu fungsinya lebih ke web base, baik itu untuk front end maupun bisa juga untuk back end, meskipun React.js banyak penggunaannya di front end ya. Kemudian kalau React Native itu banyak digunakan untuk develop aplikasi berbasis Android maupun iOS. Nah, sebenarnya apa sih React.js? Ya, dan kenapa kita harus belajar React.js ya? Kenapa tidak yang lain? Ya, karena React.js adalah merupakan sebuah bahasa pemrograman yang lagi naik daun nih, banyak digunakan oleh banyak developer-developer. Jadi ya tidak ada salahnya kita untuk mencobanya. Nah, React.js sendiri adalah sebuah library JavaScript yang dikembangkan oleh Facebook, dan sebenarnya React.js bukan sebuah framework MVC ya seperti Laravel atau CI atau yang lainnya. Jadi agak berbeda sebenarnya antara React dengan framework-framework. Dan React adalah sebuah library yang bersifat composable user interface, yang artinya kita bisa membuat UI yang bisa kita bagi menjadi beberapa komponen. Dan kenapa juga salah satu alasan lain kenapa kita belajar React adalah karena alasan pertama adalah React itu adalah sangat cepat dan efisien. Karena berbasis komponen, maka React hanya perlu merender resource yang berhubungan dengan data yang berganti saja tanpa mereload seluruh halaman web. Jadi sangat efektif karena merendernya per komponen gitu ya. Selain itu, kenapa kita menggunakan React adalah karena React mempunyai sifat reusable atau dapat digunakan kembali. Komponen yang telah kita buat dapat kita gunakan berkali-kali pada saat dibutuhkan. Nah, jadi kan lebih enak untuk codingnya, jadi tidak mengulang coding yang hampir sama, hampir mirip gitu ya. Sehingga kita bisa menyingkat waktu dan mengurangi masa pengerjaan sebuah proyek. Dan sebenarnya banyak alasan lagi ya kenapa kita memilih library React JavaScript ini ya. Dan sebenarnya kesimpulannya adalah pada intinya React memberikan segala kemudahan yang dibutuhkan programmer. Nah, ini bagi programmer, teman-teman programmer, dengan kemudahan-kemudahan ini mudah-mudahan bisa bersemangat untuk belajar React, baik itu React Native maupun React.js. Oke, kita akan mencoba menginstal atau belajar membuat Hello World pertama kali coding kita dengan menggunakan React.js. Mungkin di kesempatan lain kita akan mencoba dengan React Native ya. Kita coba yang React.js dulu. Baik, untuk kita bisa coding React.js yang dibutuhkan pertama kali adalah tentu saja editor. Ya, editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa menggunakan yang lainnya, Notepad++ atau yang lainnya. Notepad biasa pun bisa, cuma agak lambat nanti akhirnya. Kita bisa menggunakan yang kalau saya lebih familiar dengan Visual Studio Code. Ini untuk editornya.
Selain kita membutuhkan editor, kita butuhkan lagi adalah yaitu PowerShell, Windows PowerShell untuk menjalankan perintah-perintah command prompt. Bisa menggunakan Windows PowerShell seperti ini. Kalau untuk yang di Windows. Dan lebih enaknya lagi menggunakan Visual Studio Code. Di sini kita sudah disediakan terminal untuk melakukan command prompt, mengeksekusi command prompt dari sini. Nah, ini lebih enak lagi. Di sini juga ada outputnya, ada debug, konsolnya juga disediakan, dan terminalnya pun ada. Dan di sini terminal bisa ditambah lagi. Nah, ini keuntungan kemudahan menggunakan Visual Studio Code. Ya, yang pertama tadi kita dibutuhkan adalah code editor, kemudian terminal, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menginstal juga Node.js, ya, Node.js dan npm. Jadi tanpa kita menginstal Node.js dan npm, kita tidak bisa mengeksekusi perintah-perintah yang perintah-perintah bawaan dari React.js ini. Jadi seluruhnya harus menggunakan Node.js. Ya, jadi kita bisa menginstal Node.js. Bagaimana cara menginstal Node.js? Sebenarnya gampang sekali, tinggal di-download dan kemudian diinstal seperti biasa. Karena saya sudah menginstal, jadi tahapan ini kita skip saja. Ya, kemudian berikutnya kita bisa melihat juga beberapa tutorial di sini di website resmi dari React.js, dan ada beberapa metode cara menggunakan React.js. Yang pertama adalah dengan menempelkan langsung, ya. Jadi di React.js yang sudah kita buat, scriptnya bisa ditempelkan ke dalam sebuah website. Nah, tinggal tinggal dipanggil gitu aja. Nah, ini caranya menyisipkan script, memanggil script untuk bisa menjalankan React.js. Ya, seperti ini. Tetapi dalam pembahasan ini kita akan belajar bagaimana menggunakan atau memakai React.js pada aplikasi full yang dibangun dengan menggunakan React.js. Ya, baik. Nah, berikutnya teman-teman, untuk membuat sebuah project React.js, jadi kita sebenarnya tidak perlu, kalau untuk front end kita tidak memerlukan server seperti SAM, WAM, atau yang lainnya, itu kita tidak memerlukan. Jadi itu adalah untuk API-nya nanti ya. Tetapi untuk sebagai front end, pembahasan kita sebagai front end, kita tidak memerlukan web server seperti SAM tadi ya, Oke. Nah, untuk memulai, setelah kita menginstal Node.js disesuaikan dengan versinya dan juga npm-nya, kita bisa memulai dengan ini. Perintah untuk membuat sebuah project adalah npx create react app. Kemudian ini my app adalah nama projectnya. Create react app ini adalah perintah untuk membuat satu project baru. Ya, ini adalah perintahnya ini. Nah, ini ada npx. Nanti juga bisa menggunakan npm, atau kalau teman-teman menggunakan Linux itu biasanya yarn, pakai yarn. Nah, nanti bisa ditengok di dokumentasinya. Kita coba yang ini dulu, create react app. Ya, kita buka dari sini, kita buat folder baru. Ya, kemudian atau bisa di sini juga. Ya, seperti ini teman-teman. Tinggal kita enter. Ya,
berjalan untuk menginstal project baru. Tetapi karena saya sudah menginstal, ini saya akan skip. Ctrl T, yes. Ini kita betulkan. Nah, ini tadi saya sudah menginstal di My App 2 di sini. Ini strukturnya tanpa ini ya. Ya, ini ada distribusi, kemudian SRC. Ya. Kemudian bagaimana untuk menjalankan satu halaman ini, kita mau coba menjalankan dengan cara npm start. Ya, ini kan ada terjadi proses yang kita tunggu hasilnya. Nanti akan otomatis membuka browser yang kita setel defaultnya. Nah, ini sudah membuka dan secara default alamatnya adalah localhost, kemudian portnya 8080. Ini bisa disetting juga. Karena pertama kali ini kita menjalankan, maka 8080 portnya. Ya, kita tunggu. Sambil kita lihat struktur di sini. Masih belum, kita tunggu dulu. Atau coba kita di browser lain, mungkin agak lambat. Ya, ini dia. Ini adalah tampilan pertama kali React.js kita yang barusan kita install. Ya, di Opera juga sudah siap. Nah, ini adalah langkah pertama kali kita menginstal sebuah project dari React.js. Kemudian nanti bagaimana untuk mengolahnya nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.